Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SPH dan Classy People? Selamat datang di podcast Semen Padang Hospital. Kita harapkan Anda dalam kondisi yang bahagia dan sehat selalu dimanapun Anda berada. Seperti biasa di podcast Semen Padang Hospital kita bakal ngobrolin terkait dengan seputar kesehatan ya, hal-hal yang berbau kesehatan bersama narasumber yang profesional, tentunya dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat, Semen Padang Hospital. Ada saya Bimo Alvaro dan saya udah nyiapin banyak pertanyaan nih untuk narasumber kita terkait dengan tema kita di episode kali ini. Sahabat SPH dan Classy People, perkenalkan ya, ada Dr. Amanda Besta yang sudah hadir di episode podcast kali ini. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wow, masih dengan jargon yang sama ya? Ya, masih sebelumnya. Dan ini juga udah kesekian kali kita ketemu ya. Dan semoga dokter masih betah untuk ngobrol di podcast Semen Padang Hospital. Betah dong, masa nggak betah? Ya. Dok, di episode kali ini kita ngobrol terkait dengan donor darah. Tentunya donor darah dilihat sebagai aksi sosial untuk bisa menyelamatkan hidup orang lain. Tapi ternyata nih sahabat SP dan Classy People, manfaat dari donor darah itu bukan hanya diterima dari si penerima donor aja, tapi juga dari si pemberi donor. Tentunya kita akan kulik ya dok di episode kali ini. Dan sebelum kita kulik lebih dalam, kita pengen kenalan dulu nih bagi pemirsa atau mungkin Anda yang baru tune in di episode kali ini yang belum mengenal siapa dokter AB. Nah, kita kenalan singkat dulu nih dokter. Oke, perkenalkan, nama saya Dr. Amanda Besta, tapi kalau di SPH nama panggungnya Dr. AB panggilannya. Kalau Dr. Amanda kadang banyak yang nggak tahu. Oh, banyak yang nggak tahu ya? Iya. Dr. AB Iya, gitu. kalau untuk lama di SPH itu udah, kalau dihitung dari internship itu udah mungkin udah 6 tahun, hampir 6 tahun ya. Tapi kalau untuk di SPH-nya jadi karyawan itu udah sekitaran 5 tahun sih. Sekitaran 5 tahun. Wah, Dan sudah. sebelumnya juga kan udah ada ya, saya di post Podcast sebelumnya. podcast ya. Di podcast yang vitamin D, jangan Vitamin lupa D. ditonton. Nanti kalau misalnya editor silakan ada link ya, Ya, ke episode sebelumnya. Oke deh, dokter, donor darah ini menjadi apa ya? Ada pro dan kontranya juga, ada plus minus juga bagi orang yang fobia dengan jarum ini melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi kita pengen dijelaskan secara singkat, kira-kira donor darah itu apa sih sebenarnya, dok? Kalau donor darah itu kalau untuk pengertiannya sama aja ya, mau di bahasa awam atau bahasa medisnya itu menyumbangkan atau memberikan darah kita kepada seseorang yang membutuhkan atas indikasi misalnya penyakit tertentu atau kebutuhan tertentu. Misalnya dia ada penyakit yang membutuhkan darah kayak anemia misalnya karena penyakit tertentu, atau bisa jadi orang-orang yang kecelakaan yang perdarahannya banyak, yang darahnya kurang itu kan juga butuh dapat donor. Nah, jadi ya sama aja sih pengertiannya. Oke, dan mungkin banyak ya orang-orang yang nggak tahu soal donor darah. Kalau misalnya donor yang dikasih darah yang dikasih ke orang, apakah darah kita itu berkurang atau mungkin ada semacam reproduksi kembali atau kita ya kurang-kurang gitu aja sih dok? Apakah ada penjelasannya? Iya, kalau untuk kita sebagai pendonor, kalau darahnya diambil ya otomatis berkurang juga kan darahnya. Cuman kita kan di tubuh kita ini, ya tubuh kita kan pinter ya bang ya. Jadi kalau misalkan setiap ada kekurangan cairan atau kekurangan darah atau apapun, pasti selalu ada mekanisme kompensasi. Nah, kalau misalkan untuk donor atau kehilangan darah, kehilangan volume darah, itu yang masih bisa dikompensasi tubuh itu masih sekitar 250 sampai 450 atau 500 mililiter. Nah, jadi kalau misalkan kita donornya dalam jumlah volume darah yang sebanyak itu insya Allah masih aman-aman aja sih. Palingnya cuman kayak deg-degan dikit atau pusing-pusing dikit gitu. Nanti kan setelah darah kita keluar, dikeluarkan di transfusi, bukan transfusi, di donor ya, itu kan nanti tubuh kita otomatis akan memproduksi sel darah baru. Jadi ya otomatis kita tidak akan mengalami kekurangan darah selagi tubuh kita masih sehat, tidak ada penyakit apa-apa gitu. Oke, itu yang harus digarisbawahi ya sahabat SP dan Classy People, asalkan tidak ada penyakit apapun ketika melakukan donor darah tersebut ya. Oke deh. Tapi dok, apa sih mungkin yang bisa dokter jelaskan the first thing that will happen ketika selesai donor darah? Apa sih yang dirasakan oleh si pendonor gitu loh dok? Tergantung orangnya sih bang. Soalnya kalau aku pribadi pun habis donor ya udah sih biasa aja. Alhamdulillah fine aja. Kalau misalkan kita masih sehat-sehat aja ya. Ini untuk kita garis bawahi untuk orang yang sehat.
Nah kalau untuk orang yang sehat, dia setelah donor itu kan di PMI biasanya kita disuruh observasi dulu nih sekitaran 15-30 menit. Oke. Ya, jadi nanti dilihat tuh sama petugasnya. Di sana kan ada dokter, ada perawatnya juga. Nanti ditanya tuh gimana, ada yang lain nggak rasanya pusing, atau misalkan pandangannya gelap, atau misalkan detak jantungnya kencang gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalau nggak ada ya udah, kita nanti udah boleh dipulangkan, sudah boleh beraktivitas seperti biasa. Oke. Gitu. Kirain cuma kafein doang nih bisa bikin deg-degan, ternyata donor darah juga bisa deg-degan. Si dia juga bisa bikin si dia juga, apalagi kalau misal notif chat dia juga datang ya dok ya. Iya. Tapi ya sahabat SPA dan Classy People, donor darah juga berkaitan dengan golongan darah itu sendiri gitu ya. Saya masih suka bingung deh, sebenarnya konsep golongan darah itu apa sih dok? Kenapa kita harus tahu nih golongan darah, dan golongan darah apa aja yang boleh didonorkan ke orang-orang yang penerima donor ini? Oke, sekarang kita masuk ke ini berarti ya, golongan darah berarti Betul. Sebenarnya kalau dari ilmu kedokteran, tipe-tipe golongan darah itu banyak klasifikasinya. Cuman kalau untuk yang kita ketahui secara universal itu kita pakai sistem namanya sistem ABO sama sistem Rhesus. Nah itu kan kadang ada nggak sih abang kalau misalkan pernah donor darah, di kartu donor darahnya ada A+, Betul. B+, O+, atau yang A-, B- itu kan. Saya kira cuma ini nilai ujian gitu ya dok? Enggak, iya, golongan darah juga ada. Tapi bedanya ya udah sama aja, nggak ada bikin prestasi dan segala macamnya. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau untuk klasifikasinya sering dipakai itu yang sistem ABO sama Rhesus. Kenapa ABO dan Rhesus? Ya istilahnya itu sih yang simpel, karena sebenarnya kalau untuk klasifikasi darah itu banyak. Ada yang klasifikasi Lewis, Kidd, Kell, apalagi banyak gitu. Nah, kalau untuk donor darah itu sendiri, kita memang harus sama biasanya golongan darahnya. Tapi sebenarnya abang ingat nggak sih waktu kita sekolah dulu belajar IPA, ada istilah donor universal, terus apa namanya, resipien universal. Nah kalau itu kan biasanya kalau donor universal, si golongan darah itu dia bisa mendonorkan darahnya ke semua golongan darah. Tapi dia cuma bisa menerima darah dari golongannya yang sama. Dan itu golongan darah O biasanya. Nah, kalau untuk yang resipien universal itu golongan darah AB, di mana dia bisa menerima darah nih dari semua golongan, tapi cuma bisa mendonorkan darahnya ke golongan darah AB juga. Iya. Cuman udah nggak dipakai lagi istilah yang kayak gitu. Kalau itu mungkin istilah yang dulu ya, zaman dulu, karena kan zaman sekarang udah canggih nih, kita udah banyak alat-alat kedokteran yang bisa mendeteksi ini itunya gitu kan. Kalau dulu kan ya bisa jadi dia butuh darah tapi nggak lengkap dan persediaan darahnya dikit kan, karena dulu kan masih banyak juga yang takut donor kan. Betul. Nah itu mungkin masih bisa kita gunakan, tapi kalau sekarang itu nanti kalau kita sembarang masukin golongan darah random aja ke golongan darah si penerima, itu nanti ada yang namanya hemolisis namanya. Hemolisis. Nah kalau hemolisis itu istilahnya sel darahnya itu pecah. Nah jadi darah ini kita kan ada eritrosit, itu bang, sel darah merah. Nah jadi sel darah merah ini dia itu punya protein namanya agglutinogen. Jadi intinya dia akan menyesuaikan dengan antibodinya gitu. Nah kalau misalkan kita masukin darah A ke darah B gitu kan, dimana istilahnya yang si proteinnya itu berlawanan gitu. Nah jadi istilahnya dia kelahi gitu kan, berantem, saling menghancurkan. Lu siapa, jadi tawuran gitu kan. Tawuran terus jadi pecah sel darahnya. Betul. Nah si penerimanya ya macam-macam reaksinya, bisa demam atau bisa kayak yang darahnya jadi kental atau jadi terlalu cair, macam-macam lah reaksinya gitu kan, dan bahaya juga untuk si penerima. Nah untungnya karena zaman udah canggih, kita ada namanya sistem cross match. Nah, jadi kalau misalkan meskipun golongan darahnya sama nih, tetap harus di cross match. Karena kan udah yang seperti yang aku bilang tadi tuh, kita klasifikasinya kan banyak tuh. Nah, itu nanti harus di cross match lagi dengan kecanggihan teknologi kedokteran sekarang. Nah, kalau misalkan dia cocok, oke, si darah itu boleh masuk gitu. Misalnya dia A+ sama A+ gitu kan. Ya udah boleh masuk gitu. Tapi kalau misalkan ternyata enggak, ya udah kita harus nyari pendonor lagi gitu.
Jadi yang untuk resipien universal sama donor universal itu sih udah nggak dipakai lagi sih sekarang. Jadi memang harus sesuai. Kalau dia A+, dia harus A+ juga. Kalau B+, dia harus B+ juga. Kalau amin, dia juga harus amin gitu. Itu ya, mungkin sahabat SP dan Classy People mendengar ini sebagai hal yang kompleks, tapi kalau misalnya dilihat dari lapangan itu cukup bisa diterima gitu loh. Jadi untuk Anda yang punya keinginan untuk mendonorkan darah, gak usah khawatir, seperti yang dibilang Dr. Abe, canggih sekarang ya teknologi untuk bisa mendeteksi apakah Anda bisa mendonorkan darah atau enggak gitu ya. Oke deh, nah Dok, kita kaji ke manfaat donor darah ya. Kita banyak tuh yang selalu mendengar kalau misalnya berat badan Anda berlebihan, donor darah aja. Nah, kita pengen tahu nih, hubungan dari donor darah sama menurunkan berat badan sebagai salah satu manfaat tuh gimana sih, Dok? Sebenarnya sih kalau misalkan cuman sekali donor nggak akan nurunin berat badan ya. Sebenarnya kenapa bisa nurunin berat badan? Yang pertama kalau dilakukan rutin. Karena kenapa? Itu dari literatur yang aku baca, kalau misalkan kita mendonorkan darah sebanyak 450 mili, kita tuh akan ngebakar kalori sebanyak 650 kalori. Sebanyak itu? Setara dengan berapa kali jogging ya, Dok? Nah, iya. Tapi kan ya kita nggak mungkin donor darah tiap hari kan, ya habis dong darah mohon kita. maaf, gitu ya. Nanti kita jadi innalillahi gitu kan. Nah, ya jadinya selain itu harus dilakukan rutin dan juga ya kita harus selingi juga lah dengan olahraga, karena kalau misalkan cuma diharapkan sama donor darah aja ya sama aja sama enggak. Kita donor darah itu pun cuma bisa dilakukan dan boleh dilakukan cuma sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan ya. Kenapa? Karena produksi sel darah merah atau eritrosit itu dia memang sekali 3 bulan. Nah, jadi kalau misalkan kita donor tiap hari ya turun juga sih berat badan kita juga turun ke tanah jadinya. Astagfirullahaladzim. Tapi ya memang harus diperhatikan banget nih sahabat SP dan Classy People. Iya sih, kalau misalnya Anda punya nilai sosial yang tinggi yang pengen donor darah sekali sebulan, tapi nggak gitu juga konsepnya, Dok. Nggak gitu juga konsepnya. Gitu juga. Apalagi untuk Anda yang punya keinginan body goals di pertengahan tahun, pengennya cuma donor darah doang, ya seperti yang Dr. Abi bilang, harus diselingi dengan pola hidup yang bagus juga nih, sahabat SP dan Classy People. Itu adalah salah satu manfaat dari donor darah, itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Manfaat lainnya nih, Dok? Kalau manfaat lainnya itu bisa mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung atau penyakit pembuluh darah. Karena apa? Gimana ya, kalau misalkan kita donor darah itu otomatis kan nanti sel darah kita memproduksi sel darah yang lebih baru dan lebih segar, lebih fresh. Jadi brand new gitu kan, Bang. Nah, itu bisa juga gimana ya, nanti darah yang keluar diganti sama yang baru, otomatis resiko kita untuk mengalami pengentalan darah itu jadi kecil. Karena kalau logikanya, kalau kita nggak donor darah nih, darah yang ada di tubuh kita itu kan cuma kayak berputar-putar, didaur ulang gitu kan. Sedangkan kalau kita donor darah nih, darah yang keluar terus dikasih ke orang, terus ya darahnya harus yang sehat ya, jangan yang sakit, nggak boleh. Nah, kalau yang darah yang keluar terus nanti kan diproduksi sama sumsum tulang kita nih. Nah, untuk darah yang baru otomatis jadinya resiko pengentalan darah jadi kurang. Terus darah yang baru itu karena dia masih fresh, kemampuan dia untuk mengikat oksigen jadi lebih bagus gitu. Nah, jadi itu bisa mengurangi resiko terjadinya penyakit jantung. Nah, terus yang lebih penting lagi ya manfaatnya kita dapat pahala. Asik, ibadah ya kan? Juga. Ibadah juga. Asik. Bisa nih editor bikin kayak menambah pahala. Ada ini, itu lingkaran malaikatnya. Celing gitu ya, Dok? Iya, celing. Oke deh, tadi dokter sempat bilang ya bisa mendonorkan darah tapi dengan syarat kondisi badannya itu tidak sakit gitu ya, Dok ya. Berarti bisa dibilang tidak semua orang bisa mendonorkan darah. Apakah ada kriteria untuk si pendonor yang harus dipenuhi agar mereka bisa lulus untuk bisa donor darah nih, Dok? Kalau untuk kriterianya itu pasti ada. Yang pertama itu dari segi usia. Nah, kalau usia itu biasanya minimal termuda itu usianya 17 tahun. 17 tahun ya? Itu yang udah punya KTP lah. Yang udah punya KTP itu boleh. Nah, terus usia maksimal itu 60 tahun, tapi syaratnya ya dia harus sehat. Nah, kalau misalkan dia usianya 60 tahun atau misalnya 35 tahun tapi dia sakit-sakitan ya nggak boleh, tetap nggak boleh. Intinya dia harus sehat. Terus yang kedua, itu beratnya minimal 45 kg. Biasanya di PMI itu biasanya kalau kita
mau donor tuh timbang berat dulu. Nanti akan ditanya beratnya berapa, terus dilihat nih tensinya, tekanan darahnya. Itu kalau misalkan tekanan darahnya di bawah 120, itu biasanya nggak boleh. Soalnya nanti ada kaitannya tuh sama, kan kalau tekanan darah tuh ke jantung kan. Kalau misalkan volume darahnya diambil, jadinya nanti tekanan darahnya bisa turun tiba-tiba. Nah, kadang itu yang bikin orang jadi pusing, pingsan, pandangannya gelap. Jadi disuruh, kadang disuruh next lagi lah, di hari lain coba kita ukur lagi tekanan darah, dipastikan tekanan darahnya baik dulu gitu. Terus ya dia nggak ada riwayat penyakit apapun. Nah, terus juga bukan orang yang pengkonsumsi narkoba, alkohol, atau misalnya obat-obat jangka lama gitu. Misalnya orang-orang yang pakai steroid atau minum-minum obat yang waktunya lama deh, itu kan nggak boleh. Jadi nanti banyak tuh kalau kita ke PMI biasanya ada kertas screeningnya. Di kertas screening itu ada tuh yang harus diceklis-ceklis, ditanya dia ada konsumsi obat atau misalkan dia sakit, sakitnya itu udah berapa lama, terus riwayat penyakit dalam kurun waktu berapa lama gitu. Ya lumayan ketat juga lah screeningnya. Terus juga sebelum itu kita juga ini, abang pernah donor darah nggak? Pernah. Lihat nggak waktu kita habis transfusi donor, itu kan ada tuh si petugasnya ngumpulin darah kita di dalam tabung. Betul. Nah, itu gunanya untuk screening juga. Screeningnya itu biasanya screening hepatitis B sama C, terus screening HIV dan screening penyakit-penyakit lainnya. Nah, nanti darah yang diambil di screening, kalau misalkan diperiksa ternyata ditemukan ada suatu penyakit tertentu nih, misalnya terdeteksi dia hepatitis, ya berarti darahnya nggak lolos, nggak bisa dikasih ke orang karena kan berbahaya juga gitu. Terus satu lagi apa ya, dia sedang tidak haid. Sebenarnya boleh-boleh aja sih kalau misalkan orang haid donor darah, tapi kan kadang ya kita ngeluarin darah juga kan kalau yang wanita gitu. Terus di donor darah itu bisa resiko, masalahnya nanti bisa pusing juga, bisa permasalahan ke curah jantung lah tibanya, nanti hipotensi tiba-tiba gitu. Kalau bisa sih ya tidak dalam keadaan haid, meskipun sebenarnya boleh, tapi ya dipastikan dia memang harus sehat gitu, memang harus segar ya, orang sehat lah bang, yang namanya dia rajin olahraga, makannya sehat gitu. Karena sekarang kan kita makannya kadang asal-asalan gitu kan, olahraga entah kapan gitu kan, jadi memang harus dipastikan sehat. Cuman ya kalau bisa, kalau untuk wanita tidak dalam keadaan haid atau sedang hamil gitu. Ada satu lagi nih syaratnya kalau supaya kita bisa donorin darah, hemoglobin atau HB kita itu minimal 12 dan maksimal 17. Karena kalau misalkan minimalnya, kalau misalkan dia kurang dari 12, nanti dia mendonorkan darahnya, otomatis bisa jadi nanti terjadi anemia sama si pendonor. Nah, gitu pun kalau misalkan HB-nya itu di atas 17, itu ada namanya kelainan darah namanya polisitemia vera. Nah, itu biasanya kalau yang HB-nya di atas 17 itu gak bagus bentukan eritrositnya, bisa dibilang gak sehat. Jadi bisa istilahnya gimana ya? Bisa kasihan juga nanti si yang menerima gitu, kalau eritrositnya nggak sehat kan, sedangkan dia butuh darah supaya sehat gitu. Iya. Tapi dok, saya tuh pernah ngalamin ya untuk donor darah. Rekan saya sih waktu di kampus itu ya, ketika mendonorkan darah itu harus diundur dulu dengan syarat memiliki pola tidur yang bagus. Jadi teman saya itu begadang dan akhirnya tidak diizinkan untuk donor darah. Bahkan untuk pola tidur yang kurang pun itu tidak diizinkan ya dok ya. Itu kenapa tuh dok? Kalau untuk pola tidur yang kurang itu sebenarnya kompleks sih. Sebenarnya dia simpel kan, kita nggak tidur, kurang tidur, insomnia misalnya gitu kan. Tapi efek dari insomnia itu sendiri itu bisa mengganggu hormon kita. Dan biasanya itu tubuh kita kan dia punya jam kerja. Jam kerjanya berlawanan sama kita biasanya. Kalau kita jam kerjanya pagi kan sampai sore. Sedangkan si tubuh kita ini bekerja di saat kita istirahat, supaya dia optimal. Nah, kalau misalkan kita nggak tidur, otomatis tubuh kita ini misalnya untuk memproduksi sel darah baru atau memproduksi hormon dan segala macamnya, ya terganggu dong, nggak optimal kerjanya jadinya. Nah, makanya orang yang punya kebiasaan begadang, terus dia insomnia misalnya gitu kan, ya kalau misalkan dia nggak fit,
ya nggak boleh didonorin darahnya. Wow, sesimpel itu tuh sahabat SPH dan juga Classy People. Kalau Anda insomniaholic ya yang pengen donor darah, harus diperhatiin, perbaiki dulu pola tidur Anda baru bisa melakukan aksi sosial seperti donor darah. Oke deh. Nah, kita pengen tahu nih Dok, rutin atau tidaknya seseorang itu kan tergantung dengan bagaimana ia bisa menjaga tubuh gitu loh. Nah, dari syaratnya dokter yang bisa dokter jelaskan kepada pemirsa kita, seberapa rutin sih seseorang bisa melakukan donor darah, Dok? Itu tadi yang udah dijelasin juga kan. Kalau rutinnya sekali 3 bulan. Sekali 3 bulan? Iya, biasanya nanti kalau kita udah pernah donor, ada di WA tuh di chat sama orang PMI-nya. Oke. Ini udah 3 bulan setelah donor darah terakhir, donorin lagi darahnya kayak gitu. Jadi sekali 3 bulan karena ya itu tadi produksi sel darah merah kita itu sekitar sekali 3 bulan atau 120 hari. Oke. 120 hari itu 4 bulan ya, 3-4 bulan lah tergantung orangnya gitu. Makanya setelah 3-4 bulan kita baru boleh donor darah lagi gitu. Oke. Nah, ngobrolin soal donor darah dan juga detailnya sudah disampaikan ke Dr. Abe, tentunya di Semen Padang Hospital mau dong ya. Mungkin untuk Anda punya keinginan untuk donor darah di SPH, bisa banget nih. Silakan nih Dok, kalau misalnya pengen donor darah, bisa di sini kan, bisa disupport sama SPH kan Dok? Kalau untuk di SPH bisa, kita paling sering ngadain event donor darah di sini. Jadi kadang kalau misalkan mau donor silahkan, biasanya di itu tuh di lobby. Nah di lobby itu nanti ada stand donor darahnya. Kalau misalkan mau donor darah, yuk silahkan. Lumayan kan dapat pahala. Asik, lumayan lagi. Sehat juga. Ketemu Dr. Abe. Oke deh, Dr. Abe luar biasa sekali ngobrol-obrolan kita di episode kali ini ya soal donor darah, dan tentunya kita harapkan Anda bisa memetik pesan-pesan dan juga nilai moral dari obrolan kita. Ayo donor darah biar bisa sehat dan juga bisa ngasih kebaikan untuk orang lain. Itu dia episode kali ini di podcast Semen Padang Hospital. Nantikan episode selanjutnya dengan narasumber yang luar biasa tentunya dari rumah sakit kebanggaan kita, Semen Padang Hospital. Untuk itu saya Bimo Alvaro mewakili narasumber kita yang luar biasa pamit undur diri. Assalamualaikum and then see you.